Ducati V4S 2022 dengan tahun pembuatan 2020 ini sudah sah, kita bayarin. Dan kenapa gue bikinin vlognya seperti ini atau enggak gue videoin, karena gue sedikit ada kepikiran mau memodifikasi ulang lah. Karena V4S ini kan liverynya sudah berkarakteristik banget sama owner sebelumnya ya. Jadi gue mau rebuild ulang, gue ganti part to partnya, gue modifikasi lagi tambahan ya lumayan banyak lah. Dan kebetulan juga kan ini ya sedikit merubah konsep lah. Kalau ini kan full masih ya bisa dibilang modifannya nggak terlalu banyak. Dan sekarang kita banyakin lagi modifannya. Kenapa gue bikin full modifikasi? Karena yang pertama V4S ini ya lumayan langka di Indonesia. Street Fighter ya, khususnya Street Fighter V4S ini lumayan jarang di Indonesia. Jadi ya gue mau totally itu gue modifikasi aja. Sudah beberapa part yang gue beli, kebetulan gue belinya misa-misa, nanti kita taruh sini semua ya, kita liatin semua satu persatu. Cuman di sini yang pertama gue pengen livery kita ganti pastinya. Ini udah nanti nggak bakalan kayak gini. Terus ini clear clutch, gue rasa bakalan gue ganti pakai dry clutch. Velg sudah pasti, dan pastinya juga part plastik kita ganti full karbon semua. Jadi total dari part karbon di motor ini hampir 80% kita ganti part karbon semua. Gitu. Terus apa lagi ya? Ya mungkin habis ini kita liatin part to partnya. Dan habis itu hari ini kita langsung kirim ke bengkel, yang mana kita juga ada beli part di bengkel yang kita mau tuju ini. Jadi karena gue belinya misa-misa, ini yang dari jauh-jauh kita kumpulin dulu satu dan sekalian kita pasang di bengkel tersebut. Yuk kita cek part to partnya lagi. Oke, ini dia part to partnya yang lumayan banyak. Dari part karbonnya, ini kayak frame cover semua. Jadi bagian sini ini kan sebenarnya sudah diganti pakai single seat. Cuman gue ganti sekarang pakai single seatnya karbon. Dan ini karbon full six semua. Terus si Dior mau ikut. Dry clutch-nya gue pakai warna hitam karena gue mau ngasih konsep tuh full black. Jadi merahnya tuh sedikit-sedikit aja. Terus velg gue pilih, ini bro, ini bener-bener ringan banget. Ini kayaknya nggak nyampe 2 kilo nih. Velg yang lumayan harganya sekitar 70-an lah, kurang lebih lah velgnya. Kenapa gue milih Tyson Scrope? Karena di V4S Street Fighter utamanya itu jarang banget yang pakai Tyson Scrope. Rata-rata pakainya BST, OZ, dan juga Rotobox. Nah, Tyson Scrope itu adanya di V4S SP, tapi SP juga ada yang pakai BST. Jadi sebenarnya gue pengen bikin V4 SP wannabe lah, tapi kurang tanki doang. Itu cuman tanki karena harganya tuh mahal banget. Jadi ya segini aja dulu, pelan-pelan, biar ada part 2 atau nggak part 3-nya. Ya, kita nggak tahu. Terus dry clutch sudah tadi gue sebutin. Undertail sampai undertail aja nanti ini kita ganti semua. Jadi yang tersisa part yang nggak karbon itu bagian sini aja nih, fairing kanan, batok depan, sama bawah sini. Kenapa gua nggak ganti karbon? Karena gua masih mau ada merah-merahnya juga, dan partnya sebenarnya susah juga nyari part karbonnya gitu. Untuk knalpot nggak gua ganti karena gua suka dari Thermic ini, walaupun slip on 3/4 lah ya, 3/4. Footstep itu belum dapat sampai sekarang. Gua benar-benar susah banget nyari footstepnya. Semuanya dimanapun bengkel kosong semua, nggak ada. Itu udah gue cari kemana aja. Oke, dan sekarang kita siap naikin ke storing. Penasaran nggak hasilnya kayak gimana? Gue juga penasaran banget nih. Ditunggu.
beberapa hari unit kita ada di bengkel untuk pemasangan part to partnya, dan akhirnya ini dia Ducati Street Fighter V4S 2022. Perubahan yang cukup signifikan, hampir 180 derajat dari Ducati Street Fighter V4S kita ini. Benar-benar keren sih. Jadi pas unit datang dari storing, dibuka covernya, gue langsung, wih kok bisa sekeren ini. Dan gue benar-benar suka banget karena apa yang gue modif ini benar-benar yang ada di pikiran gue tuangin yang ada di sini. Nggak semuanya sih, karena ya kita ngelihat budget juga. Karena budgetnya cukup lumayan banget, hampir satu unit ZX 636 2022. Oke, kita mau bahas dari mana dulu? Mungkin kita bahas partnya, apa yang gue ganti dan perbedaan sama yang sebelumnya itu. Dimulai dari kaki-kaki dulu ya. Kaki-kaki gue menggunakan velg karbon pastinya, Tyson Krupp. Kenapa nggak milih BST, OZ atau apa? Karena kemarin yang ada di pikiran gue mau ngambil konsepnya tuh full black. Kalau BST ada warna hitam karbon juga ada, cuman kayaknya terlalu banyak yang make, jadi gue milih Tyson Krupp. Terus ada satu hal yang menurut gue kenapa gue pilih ini, dan oke lah ini aja udah nggak akan yang lain, karena velg depannya. Coba kita lihat ulirnya, bentuk dari velgnya itu kalau dilihat dari jauh, velg depannya tuh ganteng banget, bener-bener kelihatan velg balap. Terus ditambah nih velg bener-bener enteng bro. Bener, kemarin gue nyobain nih velg tuh ngangkat kayak nggak ada effortnya sama sekali, bener-bener seenteng itu. Terus bagian ini nih apa ya, nut gear, bukan nut gear, nut velg lah. Ini kita ganti AM warna merah, jadi kita ngambil konsep tuh lebih ke merah di kaki-kaki ya, merahnya tuh tipis-tipis aja. Makanya kita ngambilnya warna merah yang segini aja. Dia kan ada tuh yang full tuh, tapi kita ngambilnya yang bagian nutnya aja. Selanjutnya footstep gue menggunakan Lightech tipe R. Kenapa gue milih tipe R? Karena di tipe R itu ada listnya ini nih, list merahnya. Ini yang gue ambil karena sesuai dengan konsep yang lagi gue bangun untuk di V4S ini, SF. Dan kemarin sebenarnya modifannya sih untuk pemasangan instalasi partnya itu lumayan cepet, tapi yang bikin lama tuh kita nunggu part footstepnya ini, daripada kita dibalikin lagi, masang lagi. Jadi kita taruh sana aja, dan itu yang cukup memakan waktu hampir 1 minggu lebih. Selanjutnya dry clutch ini STM, dan gue pakai covernya Duca Bike. Ada juga covernya itu warna merah, tapi gue balik lagi karena gue konsepnya black sama merah, jadi gue ngambilnya ini lebih ke full black aja, karena di dalamnya dia udah ada list merahnya, dan tapi sih nggak kelihatan, tapi kalau kita lihat seperti ini tuh kelihatan gitu. Nah ini yang bikin beda banget, ciri khasnya berbeda banget dari suaranya. Kayaknya Ducati kalau misalkan udah pakai dry clutch itu kayaknya udah berasa high end-nya lah gitu loh. Jadi kenapa gue ganti? Ya karena gue pengen ngerasa hal yang beda aja dari clutch-nya ini, dan memang benar-benar berbeda. Powernya juga berasanya beda. Powernya tuh dalam arti kita masukin gigi, lepas kopling, rilisnya, keluar tikungannya itu benar-benar beda pas gue cobain. Enak banget. Selanjutnya frame slider gue tetap masih pakai CNC Racing, tapi gue minta listnya itu ada list CNC Racingnya tuh list merah gitu. Cakep banget. Coba nih kita lihat nih di sini nih. Jadi gue sebenarnya sih detail kecil sih, tapi gue minta tetap warnanya merah gitu. Lanjut di bagian depan, fork slider kita pakai AM berwarna hitam dan juga merah. Ngambilnya kita list merah-merah aja kecil-kecil. Ada satu lagi yang menurut gua kemarin agak ribet karena gue mintanya harus merah, yaitu ini spacernya. Spacernya gue minta warna merah karena biar nggak terlalu rame di depan, jadi kita ngambilnya tipis-tipis aja gitu. Untuk kaki-kaki menurut gua sudah cukup. Yuk kita ke belakang bagian sininya. Oke, bagian belakang gear kita pakai gear apa ya kemarin ya? Oh, tetap semuanya kita pakai AM semua.
Gear kita pakai black, terus hub gearnya, nutnya ini pakai AM semua, tapi kita ngambil warna merah tuh di sini aja. Goldnya kenapa gua ngambil gold? Biar masuk ke di bagian shock. Jadi goldnya tuh nggak sekedar shock doang depan belakang, tapi ada gua kasih aksen sedikit lah. Terus, nah ini nih, detail kecil tapi manis banget. Engine guard dari Duca Bike, warnanya black, jadi cocok banget kan. Gitu. Ini sama, oh ya tadi gue lupa jelasin, thermic noni knalpot gue tetap pakai thermic noni, nggak ada yang gue ganti, cuman gue tambahin up map biar powernya lumayan nendang. Kita ganti sekarang ke bagian tengah, karbon-karbonan atau karbon full aja kali ya. Oke, karbon full aja, karbonan full. Ini hampir 80 sampai 90% kita ganti semua karbon full, pakai full six. Kenapa gue pakai full six? Karena gue suka patternnya dan gue nggak mau belentang-belentong lah. Jadi gue semuanya pakai full six. Patternnya biar semua sama, nggak belentang-belentong. Winglet gue pakai full six, cover engine, cover frame, subframe sampai single seat ini. Single seat gue pakai full six. Kita dari depan coba. Kalau lu lihat detail dari sininya, ini agak clean banget. Karena kemarin tuh coba nih dari sini nih, dari sini nih bener-bener clean banget. Kemarin gue pakai Evotech di sini, dan sekarang gue ganti pakai NRC, jadi bener-bener clean, lancip banget dari belakang tuh, bener-bener keren. Terus gel speed kaliper gue masih standarnya Stylema, karena bagi gue sudah lumayan cukup. Master remnya aja gue ganti pakai gel speed VRC 16. Ini enak banget. Pro guard gue ganti karbon Pramac biar serasi. Terus tabung minyak rem gue ganti CNC karbon, tapi yang sebelah kanan kenapa gue masih pakai standar? Karena belum dapat barangnya. Jadi gue pakai standar dulu. Terus minyak rem apa sih? Bukan minyak rem, fuel cap. Ini sorry. Ini pakai karbon CNC nih. Ini quick release dia. Terus cover tangki full six juga karbon. Hampir semuanya yang gue bilang tadi itu udah karbon. Jadi kayaknya udah nggak ada part 2 lah. Karena udah menurut gue tuh udah mentok, gue nggak perlu ganti lagi. Untuk knalpot gue mau upgrade ke yang lain, belum ada duitnya. Lebih tepatnya tangki gue mau ganti kayak tipe V4R atau enggak V4SP. Lumayan mahal harganya, jadi menurut gue udah cukup kayak gini aja. Dan gue benar-benar suka banget sama apa yang udah gue build ini. Yang ada di pikiran gue tuangin semua di sini. Dan mudah-mudahan yang beli juga suka konsepnya sama kayak gue. Terakhir mungkin kita cek sound ya. Sebelum dicek sound, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di YouTube-nya Biker Cycle Sport. Atau yang mau kepo sama unit ini bisa langsung kontak ke tim marketing asisten service kita. Lanjut lagi, tetap jual. Kita cek sound sekarang. Thermic noni 3/4 dengan up map, dry clutch. Kita coba geber. See you di next video and wassalamualaikum.